Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, anugerah Tuhan sungguh besar atas kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita hari ini. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saat ini kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita datang pada Tuhan di dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, sehingga kita dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang makin mengubahkan kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan lagi kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan dengan penuh kerinduan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat pun terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu.
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, bersyukur di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Bagi-Mulah segala pujian dan hormat, keagungan selamanya. Terpujilah nama-Mu, sungguh kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau sungguh baik, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur, tinggikan nama-Mu, agungkan Engkau Tuhan, muliakan nama-Mu. Bagi-Mulah segala hormat, bagi-Mulah segala kemuliaan selamanya. Ku bersyukur menyembah-Mu dan memuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat pun terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan.
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab begitu besarnya anugerah-Mu Tuhan, melimpah atas kehidupan kami semuanya. Hanya berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan mampu melewati semuanya. Saat ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami akan dengar, kami akan renungkan, sehingga membuat kami makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti halnya ketika pada Mesbah doa pagi beberapa waktu yang lalu, ketika kita berbicara tentang perbedaan yang nampak yang begitu jelas, yang dikontraskan, yang diperbandingkan oleh penulis dari kitab Amsal ini antara orang bijak dan orang bebal. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat terlihat dan nampak. Dan pada saat ini juga dalam pembacaan kita pada Amsal pasal 15 ayat yang ke-7 lagi lewat kebenaran firman Tuhan menunjukkan perbedaan yang nampak antara orang bijak dan orang bebal. Sehingga dari dalamnya lah akan memberitahukan kepada setiap kita termasuk orang yang mana, orang yang bijak atau orang yang bebal. Sehingga dalam kehidupan kita kemudian akan mengingatkan dan mengajarkan kita, oh seharusnya kehidupan seperti inilah yang Tuhan kehendaki dan kita harus hidupi, dan kehidupan seperti inilah yang harusnya kita tanggalkan dari dalam hidup setiap kita. Mari kita melihat pembacaan kita. Ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan mengatakan bahwa bibir atau mulut orang bijak itu menaburkan pengetahuan. Dalam terjemahan Amplified Bible lebih tegas dan lebih jelas lagi mengatakan kepada setiap kita bahwa di bibir orang yang bijak itu bukan hanya sekedar menaburkan saja, tetapi ketika sebelum dia menaburkannya, seperti halnya orang sedang menapis. Artinya akan menyingkirkan mana yang merupakan biji yang ada isinya dan mana yang merupakan hanya sebuah sekam, sesuatu yang kosong, gak ada isinya. Yang gak ada isinya itu disingkirkan dan memastikan yang tinggal dalam hidupnya adalah sesuatu yang berisi, sesuatu yang penting, sesuatu yang baik, yang bisa memberikan sebuah nilai kegunaan bagi kehidupan yang lainnya. Maka pada bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan, kita perlu belajar dalam kehidupan kita bahwa apa yang keluar dari dalam kehidupan kita, terutama lewat ucapan mulut kita, banyak dipengaruhi juga apa yang masuk dalam diri kita. Jadi input itu akan mempengaruhi output. Jadi sesuatu yang kita dengar, yang kita terima dari dalam kehidupan setiap kita, itu akan mempengaruhi juga nantinya apa yang akan kita keluarkan dari dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita, orang bijak, dia tidak hanya sekedar semuanya diterima dengan mentah, semuanya langsung diterima. Dengar ini dia tangkap, dia terima. Dengar ini dia langsung dia terima. Tapi bagi orang bijak, sebelum dia, sekalipun mungkin dia mendengar begitu banyak hal, mungkin ini terdengar baik, mungkin ini terdengar benar dan lain sebagainya, semua yang didengarnya itu biasanya dia akan saring dulu, baru dia akan sharingkan. Sesuatu yang ibaratnya seperti dikatakan dalam Amplified Bible, bahwa sesuatunya harus ditapis dulu ini sebelum memastikan bahwa hal itu akan tinggal dan menetap dalam hidup kita. Sehingga tidak semua hal yang dia dengar itu akan dia terima dan dia simpan dalam hati. Bagi orang bijak, dia akan memastikan
bahwa hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhanlah yang diizinkan kemudian untuk tinggal dan menetap dalam hati dan hidup kita. Kenapa? Karena pada berikutnya kita akan melihat bahwa apa yang terkandung dalam hati kita itulah yang akan kita sampaikan berikutnya pada ucapan mulut kita. Nah, semuanya banyak dipengaruhi oleh apa yang kita dengar, apa yang kita terima. Nah, oleh karenanya mari bertumbuhlah menjadi orang yang bijak. Berawal dari mana? Dari apa yang kita dengar itu enggak semuanya harus kita simpan dan terima dalam hidup kita. Kita harus memilah-milah, kita harus menyaring, kita harus menapis dulu. Oh, ini yang kosong enggak ada isinya ya enggak perlu kita simpan. Ini hanya menjadi sampah yang akan memenuhi, mengotori dalam hidup kita. Tapi memastikan bahwa ketika orang menapis, misalkan padi akan memisahkan antara sekam dengan sesuatu yang ada isinya, padi yang ada isinya atau gandum yang ada isinya. Ditapis itulah kemudian yang tertinggal sesuatu yang berisi. Yang gak ada isinya ditiupkan angin pasti pergi. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita sebagai orang bijak. Kita bertumbuh belajar menjadi orang bijak. Caranya gimana? Yaitu apa yang kita dengar lewat mungkin mendengar perkataan orang lain, berita-berita atau dari sosial media dan lain sebagainya. Jangan kita jadi orang yang kemudian semuanya kita terima dan kita telan mentah-mentah. Kita nggak bisa membedakan mana sekam, mana sesuatu yang berisi. Dapat ditahu dari mana? Semuanya akan nampak, dibuktikan, dinyatakan, disingkapkan dari mana? Ketika ditapis. Pada awalnya semuanya kelihatannya sama, kelihatannya ada isinya, kelihatannya sesuatu yang baik. Tapi begitu kita tapis, maka sesuatu yang tertinggal hanya sesuatu yang berisi, yang gak ada isinya sekam pasti akan disingkirkan. Nah, itulah yang harusnya ada dalam hidup kita. Itulah mengapa dalam kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita bukan hanya baca, mesti direnungkan. Nah, pada saat merenungkan inilah yang merupakan sebuah bagian yang harus kita olah. Nah, pikiran kita menjadi sebuah medan, seperti halnya medan pertempuran yang luar biasa untuk kemudian memilah-milah mana yang berkenan pada Tuhan dan mana yang enggak, mana yang boleh kita simpan dalam hidup kita dan mana yang enggak perlu kita simpan. Sayangnya sebagian besar anak Tuhan yang baik justru disingkirkan. Yang sekam, yang kosong, yang gak ada gunanya, yang hanya akan menjadi sesuatu yang mengotori dan memenuhi hidup kita, itu yang disimpan. Contohnya, kalau orang dengar firman Tuhan, kadang-kadang gak mudah mau menerimanya. Apalagi kalau firman Tuhan itu menegur, mengingatkan, dia gak akan terima. Tapi kalau dia mungkin mendengar kata-kata yang menyakiti, yang melukai dan lain sebagainya dalam hidupnya, itu yang paling cepat sekali dimudah diterima, ditelan mentah-mentah dan terus diingat dalam dirinya. Akibatnya apa? Menimbulkan luka. Kalau sesuatu yang kotor, sampah kita simpan dalam hati kita, membusukkan. Kalau hati kita nggak dipenuhi dengan sesuatu yang baik yang akan menyegarkan hidup kita, tapi kalau sesuatu yang buruk yang nggak baik kita simpan, akan membusukkan hidup kita. Akibatnya apa? Kalau di dalam kita ini busuk, maka yang keluar lewat ucapan kita hal yang bisa menyampaikan hal yang berbau busuk, yang gak baik, yang bisa kemudian membuat orang gak nyaman, bisa melukai orang lain dan lain sebagainya. Nah, semua banyak dipengaruhi, sehingga banyak orang lebih tertarik untuk menyimpan hal-hal yang gak baik dalam hidupnya. Tapi mari kita belajar untuk menyaring terlebih dulu, menapis terlebih dulu, sehingga memastikan yang tertinggal. Ibaratnya kalau orang sedang menapis, yang tertinggal adalah yang ada isinya, yang gak ada isinya pasti tersingkirkan. Nah, dalam hidup kita juga sama. Semua yang kita dengar, semua yang kita terima lewat telinga kita, jangan semuanya langsung kita simpan dalam hati kita. Nah, kalau simpan, ya kalau itu sesuatu yang baik dan berguna, nggak masalah. Itu sesuatu yang baik akan mendorong kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, itu akan merusak hidup kita, bahkan juga akan mempengaruhi orang yang lain. Ketika hati kita terluka, akan melukai orang yang lain. Ketika hati kita kecewa, akan melukai orang yang lain, akan mengecewakan orang yang lain dan lain sebagainya. Itu sebabnya pastikanlah ketika kita mendengar segala sesuatu, disaring dulu baru diseringkan. Sesuatunya mesti ditapis dulu, baru pastikan bahwa benih yang baik
yang tinggal dan menetap dalam hidup kita. Ibaratnya yang kita biarkan masuk dalam hidup kita adalah benih yang baik, sehingga yang nantinya akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam praktek hidup kita adalah sesuatu yang baik, yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi dari awal. Apa yang masuk dalam diri kita, input itu akan mempengaruhi output. Tuhan mengatakan bahwa kata-kata yang kita keluarkan dari ucapan mulut kita itu meluap dari perbendaharaan hati kita. Sesuatu yang dari dalam itulah yang akan memancar keluar. Firman Tuhan mengatakan bibir orang bijak menaburkan pengetahuan. Sebelumnya dia sudah menapis dulu, sehingga memastikan sekam disingkirkan dan benih yang baik, sesuatu yang berisi, yang berguna, yang memberikan dampak, nilai pengaruh yang baik, yang luar biasa, itu yang tersimpan. Sehingga pada waktunya nanti ketika dia harus berbicara, berkata-kata, memastikan yang keluar dari ucapan mulutnya adalah sesuatu yang dapat memberkati, sesuatu yang dapat menambah nilai dalam diri orang lain, sesuatu yang dapat mendorong, sesuatu yang dapat kemudian juga menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup setiap kita. Itu bisa terjadi kalau di dalam diri kita dipenuhi dengan firman kebenaran. Contoh yang menarik adalah dari Daud. Daud adalah dari sejak masa mudanya, bagaimana firman Tuhan mengatakan dia adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Dia membaca dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga dalam hidupnya dipenuhi dengan Taurat Tuhan, kebenaran perkataan Tuhan yang luar biasa. Tidak mengherankan ketika ada pressure, tekanan yang begitu luar biasa menekan dalam hatinya, sesuatu yang di dalam itu akan dipaksa keluar. Dan ternyata benar, ketika berhadapan dengan tantangan, apa yang keluar dari ucapan mulutnya? Sesuatu yang berasal dari dalam tentunya. Saat semua orang takut, semua orang lari dari kenyataan hidup yang ada, tantangan hidup yang ada, Daud mengatakan, siapa nih orang ini berani menantang barisan Allah yang hidup? Apa yang diucapkannya berasal dari hidupnya, bukan dibuat-buat, bukan sebagai sebuah pencitraan, tapi sungguh-sungguh keluar dari dalam hidup, berdasarkan pengalaman hidupnya dengan Tuhan tentunya secara pribadi. Dia mengatakan kalau dulu Tuhan tolong saya, hari ini juga Tuhan tolong saya. Nah, harusnya juga sama. Orang akan terlihat betapa dewasanya dia dalam iman. Imannya seperti apa, itu juga nampak dari ucapan perkataannya. Coba salah satunya disingkapkan lewat apa? Masalah, kesulitan, tantangan dalam hidup, cobaan, tekanan dalam hidup diizinkan terjadi, maka yang di dalam akan dipaksa keluar. Apa yang muncul dari ucapan mulut kita? Apakah ucapan mulut yang marah, menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh, atau sebaliknya ucapan mulut yang bisa tetap bersyukur dan percaya kepada Tuhan? Nah, itu semua bisa terjadi bila di dalam hati kita dipenuhi dengan kebenaran. Itu sebabnya mari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Lebih banyak porsi yang harus kita terima kebenaran, sehingga memastikan benih yang bersimpan di dalam hati dan hidup kita adalah benih kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian hal yang sama pada saat kita berkata-kata, itu seperti halnya kita sedang menabur. Persoalannya, benih apa yang sedang kita taburkan? Kembali lagi dari apa yang saya katakan dari awal, orang bijak akan menapis dulu, sehingga sekam akan disingkirkan, benih yang baik akan tertinggal. Dan inilah yang kemudian bukan hanya akan mempengaruhi hidup kita, tapi juga menjadi berkat bagi kehidupan yang lain. Sehingga ketika kata-kata keluar dari hidup kita, seperti halnya kita sedang menaburkan benih, maka benih yang baik pula yang kita taburkan, bukan sekam, sesuatu yang gak ada gunanya. Kalau sekam ditaburkan gak akan tumbuh apapun, hanya akan menjadi busuk, rusak. Tapi kalau kita menaburkan hal yang baik, benih yang baik berisi, dia akan hidup, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Sesuatu yang kemudian berasal dari hikmat ilahi, dari firman kebenaran,
yang akan kemudian berguna, akan membangun, menghibur, memberi kekuatan kepada orang lain, sesuatu yang dapat menambah dan memberi nilai bagi kehidupan yang lainnya dan menjadi berkat. Nah, inilah yang harus kita taburkan. Dan ini yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita. Dan orang bijaklah yang dapat melakukannya. Oleh karenanya bertumbuh menjadi orang yang bijak. Bagian yang kedua, yang ketiga yang kita perlu belajar dari firman Tuhan ini adalah firman Tuhan juga mengatakan, tetapi hati orang bebal itu tidak jujur. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa pikiran orang bebal, hatinya orang bebal nggak demikian. Mengapa nggak demikian? Karena jauh berbeda. Orang bijak, dia menapis dulu, memastikan bahwa semua yang didengar nggak langsung ditelan mentah-mentah dan diterima. Tapi dia akan memilah dulu, menyaring dulu, baru men-sharingkan, baru membagikannya. Nggak semua diterima langsung dibagikan, terima langsung dibagikan. Iya, kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang benar nggak masalah. Tapi kalau itu sesuatu yang hoax, berita bohong dan sebagainya, dampaknya kan luar biasa. Oleh karenanya sesuatu harus dipastikan dulu ini. Tapi orang bodoh, orang bebal nggak demikian. Apa yang didengar, apa yang diterimanya, itu langsung dibagikan tanpa disaring lebih dulu. Mengapa demikian? Karena bebal. Orang yang nggak mau tahu, orang yang nggak bisa diberitahu, nah itulah orang yang bebal. Dia lebih mengikuti kehendaknya sendiri, keinginan hatinya sendiri dibandingkan mengikuti kehendak Tuhan. Jadilah orang yang bijak dalam kehidupan kita. Semua hal, input yang masuk dalam hidup kita, tidak semuanya langsung kita bisa terima dan simpan dalam hidup kita. Pastikanlah yang kita simpan sesuatu yang berguna, bukan hanya buat diri kita, tapi juga nantinya buat orang yang lain, sehingga berguna bagi kehidupan orang lain, menjadi berkat, menambah nilai dan lain sebagainya, memberikan sebuah kehidupan buat yang lainnya. Yang kita ucapkan itu adalah benih yang kita taburkan. Karenanya pastikanlah benih yang terbaik, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Oleh karenanya pastikanlah hal yang baik dan benar. Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus belajar untuk menjadi orang yang bijak, tentu dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan kami, sehingga segala sesuatu yang kami dengar tidak semuanya kami terima, tapi kami saring dulu, kami tapis dulu, memastikan bahwa bukan sekam yang kami simpan, tapi sesuatu benih yang baik yang kami simpan dalam hati dan hidup kami, dan itu pula yang kami taburkan kepada kehidupan yang lain, sehingga menjadi sesuatu yang berguna, memuliakan nama Tuhan, menambah nilai dalam kehidupan yang lain, tapi juga dapat menjadi berkat. Berkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi ini dimanapun saudara berada. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Berkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru, ada sukacita, damai, sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan terus menyertai dan melengkapi dalam kehidupan kita semuanya, sehingga kita dapat terus melanjutkan kembali sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau selesai doa ini, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu, bahkan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bila kiranya di saat ini turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai dan memberkati kita semuanya.